Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Gresik pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan dan mempraktikkan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing. Perkenalkan, nama saya Ihsan Effendi dari UPT SMP Negeri 1 Gresik. Saya Hidayatul Iriana dari UPT SD Negeri 79 Gresik. Saya Mar'atul Muslimah dari UPT SMP Negeri 1 Gresik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Iir. Waalaikumsalam, Bu Cima. Bagaimana Bu Iir kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk kali ini Bu Iir akan melakukan kucing ya Bu Iir ya. Iya, Bu. Dengan siapa Bu Iir? Saya nanti dengan Pak Ihsan Oke. sebagai kucing. Oke. Sebelum pelaksanaan kucing ini, saya sebagai observer ya Bu Iir ya. Nanti saya akan menegaskan, saya sebagai observer, nanti kucing sama kucing ini nanti saya mengamati dan menilai tentang apa yang dilakukan oleh sama kucing sesuai dengan rubrik dari kucing. Pertanyaan yang pertama ini Bu Ir, kira-kira nanti kompetensi apa ya nanti akan diterapkan Bu Ir dalam proses kucing ini? Dalam kegiatan kucing, ini kan ada 3 kompetensi inti. Ya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua pendengar aktif, dan yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Dan dalam kegiatan kucing saya kali ini saya lebih fokus ke pendengar aktif. Oke. Berarti nanti yang akan dikembangkan oleh Bu Ir yaitu pendengar aktifnya ya Bu Ir. Iya. Kira-kira nanti indikator apa saja yang akan diterapkan nanti dalam kucingnya nanti? Ada 3 indikator dalam kegiatan kucing ini sebagai pendengar aktif. Dan yang pertama menyimak seksama, yang kedua memberikan umpan balik sesuai pernyataan kucing, dan yang ketiga memberikan pertanyaan lanjutan berdasarkan jawaban atau info dari kucing. Oke, berarti nanti Bu Ir akan mengembangkan pendengar aktif ya. Jadi ada 3 indikator nanti yang akan diterapkan oleh Bu Ir ya. Iya. Oke. Monggo ini bisa langsung dilaksanakan kucingnya dengan Pak Ihsan ya Bu Ir ya. Saya persilakan untuk melaksanakan kucingnya. Terima kasih Bu Cima. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam. Pak Ihsan, hari ini terlihat termenung. Ada apa Pak Ihsan? Iya, ini hari ini saya lagi berpikir pasti. Saya ini ada masalah dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Ini Bu, anak-anak itu belakangan ini sering sekali Bu yang namanya sering mengolok-olok lah dengan teman-temannya, itu sering saling mengolok, memanggil teman-temannya itu dengan panggilan orang tuanya, dan tindakan-tindakan lain baik secara verbal maupun fisik juga yang bisa mungkin kita kategorikan ke dalam tindakan bullying. Begitu Pak ya. Sejauh manakah akibat yang ditimbulkan dari perilaku anak-anak tersebut? Nah, dari perilaku itu Bu, yang pada awalnya mungkin hanya verbal itu, akhirnya mengarah ke tindakan fisik. Nah, ketika sudah terjadi tindakan fisik, akhirnya apa? Kondisi kelas itu tidak kondusif dalam pembelajaran, karena itu Bu, terjadi berbagai macam, kadang-kadang itu ramai karena mereka kadang saling berantem gitu Bu. Dan kalau saling mengolok, akhirnya kan nggak bisa kondusif, sehingga pembelajaran itu tidak bisa berjalan secara maksimal di kelas itu. Maaf
maaf Bapak, yang anak-anak yang melakukan pertengkaran yang diawali dari saling mengejek itu tadi semua siswa satu kelas atau sebagian atau hanya beberapa kecil saja yang membuat kondisi kelas Bapak menjadi ramai dan tidak kondusif seperti yang Bapak katakan tadi? Sebenarnya sebagian sih Bu, paling kalau bisa saya rata-rata, saya kan ngajarnya ada di 5 kelas. Kalau saya rata-rata paling ya sekitar hanya 7 sampai 10 anak gitu yang melakukan tindakan hal seperti itu. Tapi dari 7 sampai 10 itu bisa merusak pembelajaran semua, jadi anak-anak yang sebenarnya niat untuk belajar, niat untuk belajar secara serius juga terganggu otomatis dengan tindakan beberapa anak tadi. Iya Bapak, saya bisa memahami, bisa tergambarkan saya bagaimana kondisi Bapak, kelas Bapak kalau seperti itu. Nah, selama ini apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencegah terjadinya bullying tersebut? Kalau selama ini sibuk saya ya langsung saya tegur Bu di kelas itu ketika saya mengajar, kemudian ada anak-anak yang mengarah ke tindakan bullying, mulailah mereka itu berkata-kata istilahnya yang tidak seharusnya dikatakan dengan memanggil temannya dengan panggil orang tuanya atau dengan tindakan-tindakan bullying verbal lain. Nah, itu langsung saya tindak langsung di situ, dalam artian langsung saya tegur. Nah, namun itu kalau ada saya Bu. Tapi apakah kalau gurunya tidak ada, anak-anak juga seperti itu? Ternyata iya, tetap melawan seperti itu karena itu bisa menjadi kayak semacam kebiasaan. Jadi akhirnya saya sudah berusaha, saya masukkan itu yang namanya bahaya, kemudian dampak-dampak dari bullying itu ke dalam mata pelajaran, terutama mata pelajaran agama itu. Kemudian juga saya juga coba berusaha untuk memahamkan kepada mereka melalui berbagai macam metode atau pembelajaran itu bagaimana agar anak-anak itu punya yang namanya pengendalian diri. Bapak mengatakan kalau itu bullying ya, dikategorikan sebagai bullying. Nah, apakah siswa-siswa Bapak itu sebenarnya sudah paham kalau perilaku mengejek seperti itu sudah masuk kategori bullying atau bagaimana? Sebenarnya paham sih Bu, pernah saya lakukan coba sampling beberapa anak, saya tanya apa itu bullying, kemudian apa yang bisa dikategorikan ke dalam tindakan bullying. Mereka paham, mereka bisa menjawab. Ya karena kan kita sudah melakukan Bu itu yang namanya materi-materi bullying sudah dipelajari di kelas. Lewat pembelajaran BK kan ada masuk kelas jam itu, di situ materinya ada materi tentang bullying. Kemudian di situ juga kita sudah pernah di awal-awal anak masuk itu waktu mos kan juga sudah ada materi tentang bullying. Kemudian di pamflet juga kita sebar di seluruh sudut sekolahan di berbagai macam tempat itu apa itu tindakan bullying dan dampak-dampaknya sudah ada. Kemudian juga sering sekali di materi literasi itu waktu hari Sabtu anak-anak kan ada kegiatan literasi itu juga kita kan mendatangkan pemateri Bu dari berbagai macam organisasi itu tentang salah satunya pembahasannya adalah tentang tindakan bullying. Jadi saya kira anak paham kalau tentang teori, namun yang saya lihat anak itu lemah dalam pengendalian diri. Lemah dalam pengendalian diri Pak ya. Kemudian upaya apa yang akan Bapak lakukan untuk melatih anak-anak dalam mengendalikan diri mereka? Ya itu Bu, kalau menurut hemat saya bisa kita lakukan yang pertama tentunya menyadarkan mereka melalui berbagai materi, baik itu materi pelajaran maupun sebenarnya ya khususnya pelajaran agama. Kita bisa kasih pemahaman kepada anak-anak tentang larangan-larangan agama terhadap tindakan bullying itu, dampak-dampaknya baik di dunia maupun di akhirat dari sudut pandang agama, karena kan saya guru agama Bu. Kemudian juga kita bisa mengajarkan anak-anak itu pembelajaran sosial emosional agar mereka bisa punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Kemudian yang ketiga kita juga bisa laksanakan yang namanya model pembelajaran atau metode ya Bu ya, pembelajaran role playing itu. Nah, role playing itu kan nanti kita bisa melatih anak-anak untuk berlatih untuk pengendalian diri sendiri. Dari upaya-upaya yang Bapak laksanakan tadi, kira-kira yang manakah yang lebih efektif
efektif menurut Bapak dalam upaya melatih pengendalian diri anak-anak? Kalau yang saat ini yang bisa saya lakukan, mungkin yang paling cepat saya lakukan adalah melalui role playing itu. Karena apa? Dengan role playing itu anak-anak kayak semacam bermain drama, bermain peran seperti itu, tanpa terasa anak-anak juga melatih dirinya untuk melakukan keterampilan pengendalian diri terhadap dirinya sendiri. Selain itu juga anak-anak akan berlatih bagaimana menghadapi lingkungan mereka ketika terjadi yang namanya tindakan bullying. Luar biasa Pak, saya sangat tertarik dengan kata role playing Pak Andi. Nah, bisa Bapak jelaskan bagaimana bentuk role playing yang akan Bapak rencanakan di kelas Bapak ini? Jadi nanti di kelas saya akan membagi anak-anak dalam kelompok ya. Bisa jadi satu kelompok itu 4 atau 5 orang ya, tergantung kebutuhannya nanti, kebutuhan peran itu sendiri. Nah, bisa nanti satu orang ini sebagai orang yang bertindak melakukan bullying. Kemudian satu anak lagi nanti bertindak sebagai orang yang dibully. Yang lain nanti adalah sebagai teman yang melihat tindakan bullying. Di sini kita bisa melatih mereka 3 hal. Yang pertama, anak yang membuli, mereka akan tahu bagaimana dampak bullying itu terhadap teman mereka. Kemudian orang yang dibully, anak yang dibully itu mereka akan bisa melatih yang namanya pengendalian diri. Pengendalian diri bagaimana kalau saya dibully agar saya tidak membalas dengan bullying juga. Kemudian teman-teman yang lain itu bisa mereka melakukan tindakan preventif. Kalau terjadi bullying di lingkungan mereka, bagaimana caranya saya mencegah itu. 3 hal itu bisa tercapai dalam kegiatan role playing. Wah, sepertinya seru sekali kalau rencana Bapak ini dilaksanakan di kelas Bapak. Saya penasaran sekali. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan role playing untuk anak-anak? Segera Bu, karena ini memang kan sudah urgent ya dilakukan. Saya kira ini guru-guru juga banyak yang membicarakan hal ini Bu. Resah ya, sudah resah dengan keadaan anak-anak. Ini urgent sekali untuk segera kita lakukan. Jadi mungkin nanti malam juga saya akan menyusun revisi RWP saya masukkan namanya role playing itu ke dalam pembelajaran saya, dan saya selipkan materi tentang bullying itu di materi pembelajaran saya. Dan besoknya saya langsung action di kelas untuk melakukan hal-hal yang sudah saya rencanakan. Kira-kira dalam 1 kali pembelajaran, apakah anak-anak ini nantinya sudah mampu untuk pengendalian diri secara permanen Pak ya? Kalau hanya melakukan role playing bisa, tapi untuk melatih merubah sikap, merubah yang namanya kebiasaan itu nggak mudah. Jadi mungkin dibutuhkan beberapa kali pertemuan, kira-kira mungkinlah 4 kali pertemuan gitu 1 bulan, mungkin anak-anak sudah memahami dan bisa melaksanakan apa yang namanya pengendalian diri. 1 bulan Pak ya? 1 bulan. Semoga bisa terlaksana dengan baik rencana Bapak tersebut. Kemudian selanjutnya sebelum kita mengakhiri percakapan, saya ingin tahu Pak, hal apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita yang singkat ini? Ya, jadi Bu, memang kita ada permasalahan di kelas-kelas itu tentang tindakan bullying. Namun dari pembicaraan kita bisa kita simpulkan bahwa itu sebenarnya kalau masalah materi tentang bullying anak-anak sudah cukup, sudah mengerti semua. Nah, di sini yang perlu adalah untuk melatih yang namanya pengendalian diri. Dan hal itu bisa kita lakukan dengan metode role playing. Ada 1 hal lagi Pak, dalam pelaksanaan rencana Bapak ini, siapa sajakah yang Bapak butuhkan untuk mendukung rencana Bapak ini? Tentu saja saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan ini, kemudian juga meminta dukungan dan juga untuk membantu agar ini tidak saya lakukan di kelas saya saja Bu, tapi dilakukan di kelas yang lain juga, terutama untuk para guru agama yang lain juga rekan teman sejawat. Selamat Pak Ihsan, selamat mencoba
role playingnya saya jadi sangat penasaran bagaimana hasilnya nanti. Semoga sesuai dengan apa yang Bapak targetkan ya, dalam rencana Bapak ini. Sekian Pak Ihsan, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke, luar biasa sekali Bu Iir ya. Tadi pelaksanaan coaching saya sudah mengamatinya. Ternyata Bu Iir sudah melaksanakan dengan sangat baik sekali. Sebagai penutup ya Bu Iir, ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama yaitu setelah Bu Iir melaksanakan coaching, ini kira-kira apa ya yang dirasakan oleh Bu Iir? Saya merasa senang bisa berbincang-bincang dengan Pak Ihsan sebagai coaching dan bisa menggali informasi dari Pak Ihsan dan bisa menstimulus Pak Ihsan untuk menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan-permasalahan. Oke, menurut pengamatan saya juga seperti itu ya Bu Ir. Bu Ir sudah telah melaksanakan sesuai dengan alur tirtanya, yaitu sudah ada tujuan, sudah identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya sudah ada, kemudian tanggung jawabnya juga sudah ada, kemudian kompetensi inti tadi yang diharapkan Bu Ir yaitu mendengarkan aktif ya Bu Ir. Oke. Sekarang yang kedua Bu Ir, untuk tindak lanjutnya ini apa nanti yang akan dikembangkan selanjutnya setelah pelaksanaan coaching ini? Iya, tadi saya memang dari awal saya katakan saya fokus ke pendengar aktif dan saya sudah mencoba untuk menjadi pendengar aktif dengan indikator-indikator yang saya sebutkan tadi. Dan untuk rencana berikutnya saya akan melakukan coaching dengan teman-teman sejawat lainnya dan juga terutama dengan murid-murid saya karena mereka sebagai generasi bangsa yang harus mendapatkan pelayanan yang terbaik. Oke, saya berterima kasih sekali Bu Iir. Saya sebagai observer sudah bisa mengamati dan kita istilahnya saling sharing ya Bu Iir, saling melengkapi apa yang menjadi kekurangan dan penambahannya, bukan berarti menggurui ya Bu Iir ya, kita sama-sama sharing. Oke, saya ucapkan terima kasih dan kita nanti bisa bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Cima. Waalaikumsalam Pak Ihsan. Ya Bu Cima, sesuai kesepakatan sebelumnya, hari ini Bu Cima akan melakukan proses coaching. Bu Cima selaku coach, kemudian Bu Ir sebagai coachee. Iya, Nah, benar Pak saya Ihsan. sendiri di sini sebagai observer. Ya. Nah, di sini ada rubrik yang nanti akan saya gunakan sebagai pemantauan, rubrik pemantauan dan juga penilaian. Iya. Nah, namun ngomong Bu Cima, sebelum proses coaching ini kita laksanakan ada beberapa pertanyaan. Iya, Pak. Yang pertama, nanti ketika proses coaching Bu Cima ingin melaksanakan kompetensi-kompetensi apa saja? Iya Pak Ihsan. Dalam proses pelaksanaan coaching nanti saya akan melaksanakan sesuai dengan kompetensi inti dalam coaching, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian sebagai pendengar aktif, dan nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut yang sudah disebutkan Bu Cima, nanti dalam proses coaching itu nanti yang menjadi fokus atau dititipkan ya, Iya. yang ingin Bu Cima kembangkan secara spesifik pada proses coaching nanti kompetensi yang mana? Nanti yang akan saya kembangkan, saya fokuskan yaitu tentang pertanyaan yang berbobot Pak Ihsan. Tentang pertanyaan berbobot. Kira-kira pertanyaan berbobot itu nanti indikatornya apa saja? Ya. Untuk pertanyaan berbobot itu nanti ada beberapa indikator Pak Ihsan. Yang pertama itu nanti saya akan bersifat terbuka terhadap coach saya. Kemudian
mampu memberikan pertanyaan sesuai dengan hasil apa yang saya dengar dari coach saya, kemudian merangsang coach untuk merangkai ide-ide agar mendapatkan solusi yang diharapkan. Iya. Baik, bisa dimulai proses coachingnya. Selamat melaksanakan coaching. Oke. Demikian dari saya. Nanti kita akan bincang-bincang lagi setelah proses coaching. Ya, terima kasih Pak San atas waktunya. Oke. Assalamualaikum Bu Iir. Waalaikumsalam, Bu Cima. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Iir? Alhamdulillah sehat. Kemarin Bu Iir mencari saya ya, ada apa ya kira-kira? Iya, Bu Cima. Saya ini kemarin ingin curhat ke Cima. Iya. Tentang teman-teman guru di sekolah kita. Ini ya maaf ya sebelumnya saya tidak berubah ya. Tapi saya pindah-pindah dengan ini supaya mencari solusi yang tepat terhadap permasalahan yang ada di sekolah kita. Semoga apa yang diharapkan Bu Iir nanti mendapatkan solusinya ya Bu Iir ya. Oke. Kalau boleh tahu, boleh bercerita Bu Iir tentang masalah apa ya? Begini Bu Cima, di sekolah kita ini kan berbeda dengan zaman dulu ya. Sekarang sudah banyak media-media pembelajaran, bahkan di setiap kelas sudah ada LCD monitor, kemudian ada beberapa televisi pendidikan juga di beberapa kelas, kemudian ada laboratorium IPA, ada lab komputer. Nah, semuanya itu kan fasilitas-fasilitas yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran ilmu. Akan tetapi permasalahannya ini ada murid-murid yang seperti saya, ada beberapa guru yang masih sebagian guru itu masih tidak memaksimalkan media-media tersebut. Tidak ada LCD monitor, tidak ditayangkan apa-apa untuk pembelajaran. Jadi guru-guru tersebut hanya ceramah untuk menyampaikan materinya, sehingga anak-anak itu bosan. Jadi saya berawal dari curhatan anak-anak begini. Oh, berarti anak-anak curhat ya Bu ya. Oke, memang sangat disayangkan ya Bu Iir ya, dengan fasilitas yang ada terus tidak diberdayakan, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau menurut Bu Iir, kira-kira ada berapa guru ya, kalau misalkan boleh dipresentasikan, itu berapa guru ya yang menerapkan pelajaran yang monoton atau berceramah lah seperti itu? Ya, menurut pengamatan saya, karena saya itu kan lewat itu kan melihat kegiatan pembelajaran teman-teman guru itu hampir 50% lah Bu yang kurang memanfaatkan media pembelajaran yang sudah kita miliki. Banyak sekali juga ya, hampir separuh dari guru-guru yang kurang bisa memanfaatkan, dia hanya bisa menggunakan media ceramah. Kira-kira menurut pengamatan Bu Iir itu permasalahannya apa ya, maksudnya sampai 50% dari guru-guru kita itu hanya metodenya ceramah aja gitu. Kalau saya dari ini saya dapatkan dari ini ya, berbincang-bincang dengan murid dan juga berbincang-bincang dengan teman-teman guru, itu ada 3 hal sebenarnya yang menjadi penyebab itu. Yang pertama, ya mohon maaf ya, guru senior yang tergolong usia sudah mendekati pensiun Bu ya, itu sepertinya sudah enggan menggunakan media-media seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin memang karena guru tersebut kurang kreatif dan kurang berinovasi dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang ketiga itu kalau anak-anak ada yang curhat itu, bapak ibu guru itu kadang-kala melaksanakan pembelajaran apa adanya itu
karena kesibukan lain gitu. Gitu ya, berarti sangat kompleks sekali juga ya Bu Ir ya, permasalahannya tidak hanya satu saja. Kalau dari permasalahan tersebut, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan oleh Bu Ir? Sebagai langkah awal itu saya ingin merubah mindset pembelajaran ya, mindset teman-teman ibu ini, mindset lama dari paradigma lama yang menggunakan metode ceramah ya, jadi mindset pembelajaran baru yang menyenangkan, yang dimana pembelajaran tersebut lebih berpihak kepada murid. Iya Kalau betul. ceramah saja itu kan saya pikir ini ya hanya ini Membosankan juga ya. komunikasi satu dari satu arah dari Memang sekarang itu tuntutannya itu kan pembelajaran itu harus berpihak pada murid ya Bu Ir ya. Jadi bagaimana caranya guru itu memang harus merubah paradigmanya, harus bisa mampu merubah cara pengajaran lama menjadi cara pengajaran yang berpihak pada murid. Kalau menurut pengamatan Bu Ir, setelah misalkan Bu Ir melakukan sosialisasi tentang mindset perubahan itu, kira-kira berapa persen ya dari guru kita yang mau merubah atau mau istilahnya menggunakan pembelajaran yang atau melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid itu. Begini Bu Cima ya, merubah mindset seseorang memang tidak semudah membalikan tangannya. Saya mencoba ini memberikan sosialisasi. Saya merencanakan untuk melakukan kegiatan sosialisasi atau berupa workshop atau seminar ya tentang pembelajaran yang keberpihakan pada murid. Dan saya tidak muluk-muluk 100% bisa full semua guru langsung berubah, itu tidak ya, tapi ya kira-kira mungkin yang saya bisa rangkul itu mungkin yang teman-teman yang berusia muda-muda itu sebenarnya banyak, cukup sekitar 80% lah guru-guru kita yang masih muda itu sepertinya bisa kita rangkul dalam kegiatan pembelajaran. Oke, tadi perkiraan 80% itu terhadap guru-guru yang istilahnya mau merubah atau istilahnya pembelajaran itu mau berpihak pada murid ya, merubah pola mengajarnya ya seperti itu. Terhadap 80% itu yang mau berubah itu kira-kira nanti apa ya yang dilakukan oleh Bu Ir? Saya melakukan pendampingan, mungkin saya dan bisa melakukan mentoring lah terhadap mereka yang mindsetnya sudah berubah. Berarti dari yang mau berubah itu dikasih tindakan berikutnya ya secara mentoring gitu ya. Sosialisasi, saya melakukan pendampingan gitu ya. Nanti kan saya yakin setelah sosialisasi pasti ada yang entah japri atau datang ke saya sendiri, saya tertarik Bu dengan ini Bu, bagaimana? Itu terhadap guru yang seperti itu saya melakukan mentoring tadi ya benar. Oke. Untuk melaksanakan rencana tersebut ya Bu Ir, kira-kira Bu Ir butuh dukungan seperti apa ini? Ya. Dukungan pasti yang pertama ya dari kepala sekolah ya, karena melakukan kegiatan seperti workshop itu kan ya harus ada izin dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya perlu merangkul kurikulum, Bapak kurikulum karena bagaimanapun juga ini nanti yang menjadi koordinator kurikulum di sekolah kita. Dan juga saya butuh dukungan teman-teman sejawat yang saya katakan sudah 50% sudah menjalankan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid saya.
Berarti memang dari kepala sekolah itu sangat diperlukan juga ya, agar semuanya, atau karena yang memegang kendali di sekolah itu juga kepala sekolah ya. Nah, tadi yang 80% ya Bu Iit melakukan perlakuan seperti itu. Nah, sekarang untuk yang 20% ini ya Bu, yang tidak mau, atau yang istilahnya agak sulit sih untuk berubah paradigma yang baru itu, kira-kira ini perlakuannya seperti apa ya Bu Iit? Oke. Dari yang 20% ini kan dari guru-guru yang mungkin sudah mau pensiun, ya sudah namanya sudah mau pensiun, sepertinya ingin menikmati masa pensiun. Saya tetap berupaya Bu, saya akan melakukan pendekatan secara pribadi, face to face ke beliau-beliau. Semoga dari waktu yang mungkin mau pensiun itu beliau bisa meninggalkan sesuatu yang sangat berharga bagi murid. Jadi itu yang berusaha saya tanamkan ke teman-teman guru yang 20% tadi. Jadi dalam pendekatan pribadi saya akan menanamkan tuh gimana menanamkan Bu ya? Maksud saya istilahnya ya supaya beliau itu ini Bu kenangan terakhir jangan jadi guru ya, jadi melakukan sesuatu yang sangat berarti bagi murid, itu kenangan terindah bagi murid-murid dan terutama bagi sekolah ya gitu. Oke, luar biasa sekali ya rencana Bu Iit terkait perubahan paradigma pembelajaran dari lama menjadi yang baru ya. Kira-kira ini targetnya atau waktu Bu Iit bisa melaksanakan itu kira-kira di kapan ini? Dalam 1 minggu ini saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, dengan bapak kurikulum untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi. Jika ada proposal atau apa yang dibutuhkan harus terlaksana dalam 1 minggu ini. Kemudian pelaksanaan realnya itu saya targetkan minggu berikutnya, jadi minggu kedua. Wah, ini saya menjadi tidak sabar ingin mengetahui progres-progresnya dari Bu Iit ya. Oke, sebagai penutup ini Bu Iit, dari perbincangan kita kali ini kira-kira apa ya yang didapatkan oleh Bu Iit terkait pembicaraan kita kali ini? Saya merasa lega, merasa senang berbincang-bincang dengan Bu Cima. Iya, sama-sama. Karena dari perbincangan kita tadi saya mendapatkan cerahan dan saya jadi terbuka pikiran saya untuk menyelesaikan masalah saya ini sendiri. Ini bukan masalah saya juga, ini juga menjadi permasalahan sekolahan. Iya. Oke, saya juga sangat mendapatkan wawasan juga sih sama Bu Iit. Oh, ternyata dengan permasalahan ini solusinya seperti ini. Ini juga sebagai wacana juga saya juga merasa tidak sabar nih, ingin tahu nanti hasilnya seperti apa. Kira-kira nanti kita istilahnya meninjau kembali keberhasilan dari Bu Iit itu kira-kira kapan ya tadi? Seperti tadinya progresnya kan 1 minggu perencanaan ya, berkoordinasi dulu. Nanti minggu berikutnya itu baru pelaksanaan ya. Itu nanti saya bisa berbincang-bincang lagi ya sama Bu Iit ya 1 minggu berikutnya ya. Iya Bu Cima, karena kan nanti dalam perencanaan saya kan juga butuh dengan Bu Cima. Iya, sama-sama. Saya termasuk guru yang kreatif dan inovatif yang perlu juga menjadi teladan dari teman-teman lain. Kapan saja kita bisa berbincang dan terutama kita bahas lagi ya setelah pelaksanaan bagaimana tingkat keberhasilannya. Iya. Oke, terima kasih Bu Iit atas waktunya dan saya punya kesempatan untuk bisa berbincang dengan Bu Iit. Cukup sekian, sampai di sini ya Bu Iit ya perbincangan kita kali ini. Saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Cima, Ya, luar biasa sekali tadi praktek coachingnya. terima Saya kasih. lihat sudah dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan luar biasa. Terima kasih. Namun ini Bu Cima, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan selanjutnya. Iya. Yang pertama, mungkin bagaimana perasaan Bu Cima setelah selesai melaksanakan? Setelah saya melaksanakan coaching ini, saya merasa senang sih Pak Ihsan, karena proses coaching saya berjalan dengan lancar dan saya juga insya Allah sudah menerapkan alur dari Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi sama tanggung jawab. Di sini saya istilahnya sudah menggali ide-ide atau memberikan pertanyaan yang kira-kira nantinya Bu Iir sebagai coach saya itu bisa memperoleh solusinya sendiri terhadap masalah yang Baik Bu Cima, jadi merasa sangat puas Bu Cima ya. ya. Alhamdulillah Pak Ihsan. Ya, baik. Selanjutnya Bu Cima, kira-kira rencana pengembangan apa ini yang ingin Bu Cima laksanakan Setelah melaksanakan coaching ini, saya tidak berhenti sampai di sini aja Pak Ihsan. Saya akan mendalami lagi tentang alur tirta itu, kemudian saya akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang seperti apa yang bisa menggali ide-ide kreatif dari kucing yang saya kucingin ya. Kemudian dan saya akan melaksanakan coaching dengan teman-teman yang lain. Seperti itu Pak Ihsan. Iya. Baik, mungkin seperti itu Bu Cima untuk pasca observasi ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai observer. Selamat mengembangkan diri selanjutnya dan selamat berlatih. Terima kasih Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam Bu Ir. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Ir baik ya. Alhamdulillah sehat. Semoga kita tetap sehat Pak ya. Amin amin. Bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Pak Ihsan, hari ini nanti Bapak akan melakukan kegiatan coaching Ya, ya. betul sekali. Bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaannya nanti? Jadi kali ini saya akan praktek coaching, saya sebagai coach, kemudian Bu Cima sebagai coachee. Nah, nanti saya akan melaksanakan dengan alur tirta seperti itu. Cima sebagai coaching. Iya. Kompetensi apa yang Bapak laksanakan dalam kegiatan coaching kali ini? Ya, ada 3 kompetensi Bu yang akan saya laksanakan. Jadi yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Nah, itu 3 kompetensi nanti akan saya laksanakan selama proses coaching. Ada 3 kompetensi Pak ya. Iya. Nah, dari 3 kompetensi itu, kompetensi apa yang Bapak fokuskan untuk pengembangan diri Bapak? Ya, dari ketiga kompetensi itu yang ingin menjadi titik pokok atau yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah yang kompetensi ini Bu, kehadiran penuh. Yang ingin saya kembangkan secara lebih spesifik lagi pada proses coaching nanti saya. Bisa Bapak jelaskan apa indikator dari kompetensi kehadiran penuh itu? Menurut saya ada 4 Bu ini. Yang pertama, fokus terhadap materi. Kemudian yang kedua, menatap lawan bicara. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang lain kecuali hanya mencatat hal-hal yang penting. Kemudian yang keempat adalah memperhatikan apa yang disampaikan oleh coach. Oke Pak ya, jadi indikatornya sudah jelas. Iya. Silahkan Bapak melakukan kegiatan coaching dengan Cima sebagai coachingnya.
Selamat, semoga sukses Pak Ihsan. Terima kasih Bu. Di stop dulu aja. Assalamualaikum Bu Cima. Waalaikumsalam Pak Ihsan. Bagaimana kabar ini Bu Cima? Alhamdulillah Pak Ihsan baik. Iya, tapi ini saya lihat ini ada kayak apa ya, wajah entah ini khawatir atau wajah apa ya ini Bu, gelisah gitu Bu ya. Ada apa ini Bu? Kelihatan ya Pak ya kalau saya lagi gelisah ini Pak. Kelihatan loh Bu Cima ini, apalagi kalau lagi diajak ngobrol seperti ini kelihatan kayak apa, gelisah gitu, semacam gelisah. Iya Pak Ihsan, sebenarnya ini memang memang ada sedikit pemikiran sih apa di benak saya itu terkait pembelajaran yang saya laksanakan ini Pak Ihsan. Iya, seperti itu Pak Ihsan. Kemudian kayaknya itu dalam proses pembelajaran saya itu anak-anak itu kurang aktif gitu ya Pak Ihsan, kurang aktif, kemudian kayak sedikit boring terhadap apa yang telah saya berikan kepada siswa saya. Seperti itu Pak Ihsan. Gitu Bu. Iya. Ini Bu, berarti ini apa ini yang diinginkan Bu Cima pada pembicaraan kali ini, goalnya ini Bu? Iya, yang saya inginkan itu nanti saya di sini setelah saya berbincang dengan Pak Ihsan, saya dapat pencerahan dan istilahnya saya mendapatkan solusi terkait pembelajaran yang saya laksanakan nantinya Pak Ihsan. Sebenarnya sih saya itu ini Pak Ihsan merencanakan ingin melaksanakan pembelajaran yang berbasis digital karena Digital. iya Pak Ihsan, karena selama ini kan saya mengajarnya itu terus terang ya Pak ya, saya mengajarnya itu hanya metode ceramah, jadi istilahnya saya hanya memberikan ke siswa, tidak ada interaksi antar siswa, sehingga mungkin dari sini siswa merasa bosan dan kurang menarik seperti itu Pak Ihsan. Oh, jadi seperti itu Bu Cima. Iya. Jadi ini Bu Cima menginginkan melakukan pembelajaran secara digital gitu, berbasis digital gitu Bu Iya ya. betul Pak Ihsan. Iya. Kalau memang seperti itu sebenarnya situasinya bagaimana sih Bu sekarang ini? Iya, tadi seperti sudah saya ucapkan tadi Pak Ihsan, yang sudah saya terapkan di pembelajaran saya itu, saya melaksanakan pembelajaran itu dengan metode ceramah. Jadi saya memberikan materi kepada siswa, menjelaskan kepada siswa, kemudian setelah saya jelaskan, saya akan memberikan tugas. Nah, dari pemberian tugas itu prosesnya itu monoton Pak. Seperti itu terus selama ini yang saya laksanakan. Jadi memberikan informasi, memberikan materi, setelah itu tugas, materi, tugas, seperti itu Pak. Gitu Bu ya. Sehingga itu dampaknya apa Bu ya kalau Iya. yang terjadi di siswa? Dampak bagi siswa itu setelah saya amati, saya merasa sendiri sih Pak. Ternyata kok siswa itu kelihatannya merasa bosan atas pelaksanaan proses belajar mengajar yang saya laksanakan. Kemudian mereka kurang aktif, kurang antusias, gitu. Seperti itu Pak Ihsan. Seperti itu ya. Iya. Kira-kira faktor apa Bu Cima yang menyebabkan anak-anak seperti itu? Mungkin juga faktor yang menyebabkan itu karena mungkin saya juga kurang mempersiapkan diri juga dalam proses mengajar saya ya Pak Ihsan ya, karena metode saya kan hanya ceramah seperti itu. Mungkin itu faktornya kurangnya kreativitas saya dalam mengolah atau memberikan proses pembelajaran di kelas saya. Kemudian ini juga media pembelajaran yang kurang menarik seperti itu Pak Ihsan. Oh, seperti itu. Iya. Dari situ akhirnya kalau Bu Cima hanya melakukan ceramah sudah yang dikatakan seperti itu, akhirnya bagaimana anak-anak pemahaman terhadap materinya? Iya, anak-anak memahami materinya itu kayaknya banyak yang kurang paham sih Pak. Karena dia hanya menerima informasi saja
tanpa saya mengetahui anak itu sudah paham atau tidak. Nah, itu bisa dilihat dari hasil belajarnya. Berarti anak-anak semacam mengalami kebingungan gitu Bu, Iya ya? benar. Nggak Iya. sempurna dalam menyerap informasi Iya, dan materi itu iya. Bu Cima ya. Kalau memang seperti itu, sebenarnya situasi apa yang Bu Cima inginkan kalau berangkat dari situ? Oke. Situasi yang saya inginkan itu nanti saya menginginkan dalam proses belajar anak-anak itu menjadi aktif Pak, aktif, kemudian apa itu mampu berinovasi, kemudian bisa menyelesaikan masalahnya dan istilahnya dapat bekerja sama dengan teman-teman. Oh, seperti itu Bu Cima. Oke. Kalau dari situ Bu Cima, apa ya kira-kira yang membuat itu bisa terwujud? Yang bisa mewujud itu nanti saya harus melakukan perubahan terhadap apa yang selama ini sudah pernah saya laksanakan Pak Isan. Iya. Kayak misalkan saya akan membuat rencana pembelajaran yang lebih matang lagi Pak Isan. Iya. Kemudian menyiapkan media-media pembelajaran yang kira-kira itu menarik untuk siswa, istilahnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu Pak Isan. Kalau seperti itu kira-kira nih Bu Cima ya, Iya. kalau kita buat rentang skala mulai dari 1 sampai 10 Iya. pada pembelajaran yang sudah Bu Cima lakukan selama ini, kira-kira ada di angka berapa? Selama saya melaksanakan pembelajaran ceramah itu rentangnya kalau dibuat rentang ya sekitar 5 gitu lah Pak. 5 ya, berarti hanya Iya. masih separuh pencapaian Bu ya? Iya benar Pak Isan. Seperti itu ya. Nah, selain ini Bu Cima ya, tadi kan dikatakan ada beberapa kelemahan ya Bu Cima. Iya. Selain itu kan pasti ada yang namanya kekuatan atau kelebihan Iya. yang Bu Cima miliki. Kira-kira apa itu Bu Cima, kelebihan-kelebihan yang Bu Cima miliki? Alhamdulillah sih Pak, saya punya modal sedikit sih tentang IT Pak. Untuk saya bisa membuat media pembelajaran itu dengan menggunakan IT meskipun hanya sederhana sih Pak, berbasis website Iya. seperti WordPress, kemudian Canva, Google Forms itu saya bisa lakukan. Dan alhamdulillah juga di sekolah saya itu sarana prasarana insya Allah sudah terpenuhi, baik itu internet maupun LCD proyektornya. Iya Pak. Iya, saya lihat memang kita kan sekolah kota ini Bu Cima, Iya. jadi sudah disediakan lah Iya. lengkap, saya kira kalau masalah pembelajaran berbasis digital bisa dilaksanakan gitu. Iya. Iya. Tapi pasti ada hambatan Bu Cima, selain kelebihan-kelebihan itu, kira-kira apa hambatan-hambatan yang Bu Cima temui kira-kira ini untuk mencapai tujuan tersebut? Kayaknya hambatan bagi saya itu waktu ini Pak Isan, waktu untuk menyusun RPP-nya ini Pak Isan. Karena penyusunan RPP yang matang itu kan butuh pemikiran yang apa istilahnya ya, yang intensif Pak Isan ya. Terus proses pembuatan medianya itu kan juga butuh waktu Pak Isan. Iya. Jadi ini sebenarnya permasalahannya pada waktu Bu Cima, Iya benar waktu Pak Isan. untuk kita harus meluangkan waktu untuk membuat yang namanya bukan model-model ya, media-media Iya, pembelajaran media itu ya, yang pembelajaran. berbasis Iya. IT itu memang kan butuh waktu juga Bu Cima. Iya. Tapi itu biasanya kalau sudah jadi bisa kita manfaatkan seterusnya Bu Cima, Iya. biasanya seperti itu. Nah, namun dari hal-hal tersebut Bu Cima, adakah ini ya menjadi prioritas Bu Cima untuk bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Oke. Kalau terkait waktu tadi ya Pak Iksan ya, saya pertama prioritas saya yaitu saya memotivasi diri saya sendiri Pak Iksan. Memotivasi bagaimana saya harus bisa membagi waktu atau mengatur waktu supaya progres atau rencana saya ini bisa terlaksana. Mulai dari pertama harus membuat RPP itu juga tidak terlalu lama, juga harus ada progres atau jadwalnya, kemudian pembuatan media pembelajaran juga seperti itu ya. Istilahnya saya akan
menyegerakan Pak Ihsan untuk proses perencanaannya itu. Oh iya, berarti ini fokus di rencana dulu Bu Cima Iya, yang paling benar. prioritas ya. Iya. Nah, kalau strateginya Bu Cima untuk mencapai itu? Strateginya itu nanti agar ini proses ini berjalan dengan lancar itu nanti saya berusaha sesegera mungkin tadi membuat RPP dan secepatnya, kemudian membuat media pembelajaran yang berbasis digital dengan menggunakan WordPress, kemudian yang di dalamnya di situ ada pertanyaan pemantik, kemudian membuat video-video pembelajaran yang sekiranya itu membuat anak-anak itu tertarik untuk mempelajarinya. Kemudian membuat lembar kerja Pak Ihsan. Lembar kerjanya itu nanti dibuat secara berkelompok agar nanti anak-anak itu bisa lebih aktif lagi dalam proses pembelajarannya. Kemudian nanti yang dalam proses pembelajaran untuk mengetahui pemahaman siswa itu nanti saya akan membuat kuis. Kuis itu nanti bisa melalui aplikasi Kuisis ya. Iya, kuisis. Nah, jadi rencananya bagus sekali Bu Cima ini ya. Namun ini Bu Cima, kira-kira jangka waktunya ini berapa Bu Cima? Iya. Untuk ini, rencana tersebut. Untuk waktunya itu pelaksanaannya itu nanti kira-kira memakan waktu 2 kali 35 menit ya Pak Ihsan, jadi sekitar 2 jam pelajaran lah Pak Ihsan. Untuk menyelesaikan ini agar komitmen secepatnya untuk membuat menyusun RPP dan media pembelajarannya itu bisa terwujud. Jadi untuk pembelajaran yang berbasis digital itu bisa dilakukan dalam waktu 2 kali 35 menit Bu Cima. Iya. Namun untuk rencananya mulai dari menyusun RPP dan seterusnya itu akan dilaksanakan Bu Cima dengan secepatnya. Iya, gitu, benar. Bu Cima, ya. Benar Pak Ihsan. Nah, namun ini Bu Cima, kira-kira indikator apa saja Bu Cima yang menjadi indikasi kalau hal tersebut tercapai? Indikatornya nanti sesuai dengan harapan saya ya Pak Ihsan ya, agar nanti siswa itu menjadi lebih aktif, kemudian lebih antusias, lebih bersemangat dalam belajarnya, dan akan menghasilkan hasil belajar yang lebih bagus lagi dari sebelumnya. Seperti itu ya. Selain itu Bu Cima, kira-kira ada nggak yang bisa membantu Bu Cima untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut? Iya, nantinya agar rencana saya itu dapat terlaksana, saya pastinya nanti akan bekerja sama dengan rekan sejawat saya, berkolaborasi karena saya ini mengajar di kelas 7. Nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman pengajar di kelas 7 Pak Ihsan. Mungkin dari kolaborasi itu nanti saya akan bisa saling sharing, kemudian mungkin ada masukan terkait RPP yang saya buat dan media pembelajaran yang saya buat agar lebih sempurna lagi. Baik. Nah, sekarang tentang ini Bu Cima, target Bu Cima. Iya. Kira-kira hal-hal itu semuanya bisa terlaksana itu paling tidaklah sebagai langkah awal agar ini running dulu terlaksana itu sekitar berapa Bu Cima kira-kira? Kalau saya menargetkan itu sekitar 1 mingguan gitu Pak Ihsan. 1 minggu ya. Iya. Baik, berarti ini 1 minggu Bu Cima ya. Berarti Iya. untuk selanjutnya nanti 1 minggu berikutnya saya ingin bertemu lagi dengan Bu Cima ini. Iya. Kira-kira bersedia Bu Cima ya? Bersedia Pak Ihsan. Nah, Siap. kita akan janjian lagi, Iya. kita akan melihat bagaimana progresnya nanti setelah 1 minggu berjalan itu Bu Cima. Oke, setuju Pak Ihsan. Selanjutnya nih Bu Cima ya, kira-kira dukungan apa Bu Cima ini yang bisa membuat komitmen Bu Cima ini semakin mantap? Agar rencana saya, komitmen saya terhadap proses pembelajaran yang saya terapkan nantinya, saya perlu dukungan Pak Ihsan dari Bapak Kepala Sekolah terkait sarana prasarana. Dan nanti kalau misalkan saya sudah
berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Insya Allah Bapak Kepala Sekolah itu nanti akan mengarahkan teknisi untuk misalkan ada LCD yang rusak atau proyektornya segera diperbaiki agar nanti proses pembelajaran yang akan saya laksanakan itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga ini Bu Cima, untuk dengan teman sejawat kira-kira. Iya benar. Saya juga selain Bapak Kepala Sekolah itu nanti saya juga perlu dukungan juga dari teman-teman sejawat saya terkait proses pembelajaran yang saya laksanakan ini. Karena dengan berkolaborasi itu insya Allah akan lebih ini Pak Ihsan ya, bisa menyempurnakan apa yang telah saya laksanakan. Ini luar biasa sekali Bu Cima ini rencananya dan komitmennya tadi. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu Cima ya. Kira-kira dari pembicaraan kita tadi mulai awal sampai akhir ini yang dapat disimpulkan apa Bu Cima? Iya, yang dapat saya simpulkan, saya merasa sangat senang sekali Pak Ihsan karena dengan berbincang-bincang dengan Pak Ihsan, sekiranya saya bisa mendapatkan pencerahan, kemudian saya terbuka pikiran saya terkait pembelajaran yang dulu saya laksanakan seperti itu. Saya akan istilahnya memperbaiki agar apa tujuan saya siswa itu menjadi aktif, berinovatif, antusias terhadap proses belajar mereka. Seperti itu Pak Ihsan. Jadi seperti itu Bu Cima ya kesimpulannya. Kemudian untuk model-model atau media-media nanti yang digunakan, jadi apa saja Bu Cima? Media yang saya gunakan tadi saya kan berbasis digital ya Pak Ihsan ya, dan IT. Tadi saya akan menggunakan media pembelajaran itu berbasis website itu nanti menggunakan WordPress, kemudian Canva, kemudian Google Form. Itu Pak Ihsan. Dan untuk quiz-quiznya itu pakai Quizizz. Saya itu juga tadi disebutkan oleh Bu Cima untuk mendukung rencana tersebut ingin berkolaborasi ya dengan berbagai pihak seperti itu ya. Iya. Saya perlu dukungan juga itu sama Bapak Kepala Sekolah sama teman-teman sejawat saya agar lebih mantap lagi lah Pak Ihsan dalam pelaksanaan. Bagus sekali, keren ini rencananya Bu Cima. Semoga segera bisa dilaksanakan dan bermanfaat bagi semuanya. Amin. Terima kasih Pak Ihsan. Saya sangat bersyukur sekali dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Cima sudah mau sharing dengan saya dan terbuka menyampaikan permasalahan. Luar biasa sekali, saya berikan aplaus kepada Pak Ihsan sudah melakukan kegiatan gym dengan Bu Cima sebagai coaching ya. Luar biasa sekali. Saya ingin bertanya ke Pak Ihsan ya, Pak Ihsan, apa yang Bapak rasakan setelah melakukan kegiatan coaching ini? Yang jelas Bu, saya merasa senang bisa melaksanakan praktek coaching pada kesempatan kali ini. Bu Cima juga sebagai coach juga luar biasa saya kira ya. Jadi saya sangat senang sekali. Saya juga merasa di sini dari berbagai kompetensi inti itu 3 itu yang berusaha saya terapkan pada proses coaching ini semuanya sudah berjalan dengan lancar, dan juga indikator-indikatornya saya rasa juga sudah terpenuhi. Dari indikator-indikator ini kan tadi saya titik fokusnya ada di kehadiran menu. Nah, dari 4 indikator yang saya sebutkan tadi, saya merasa ini sudah tercapai semuanya, mulai dari fokus terhadap materinya, kemudian menatap lawan bicaranya, kemudian tidak melakukan hal-hal yang lain kecuali mencatat hal yang penting, juga memperhatikan apa yang disampaikan oleh coach. Saya kira semuanya sudah saya lakukan. Iya Bapak, tadi saya juga melihat sendiri bahwa Bapak sudah benar-benar fokus terhadap kegiatan coaching ini, juga sangat memperhatikan informasi dari coaching dengan sangat baik sekali. Untuk berikutnya, bagaimana pengembangan kompetensi yang akan Bapak lakukan ke depannya? Yang jelas Bu, karena memang yang namanya coaching ini kan butuh yang namanya berlatih Bu ya.
Nah, ini seni dalam berkomunikasi. Dan seni dalam berkomunikasi itu yang pertama kita harus banyak referensi. Jadi saya akan terus belajar dengan membaca berbagai macam literatur tentang kucing. Saya akan terus berlatih untuk melatih kemampuan saya dalam berkomunikasi. Selain itu juga nanti saya akan berusaha ini Bu, untuk pengembangan selanjutnya tentu saja menularkan Bu kepada teman-teman yang lain, juga sharing lah dengan teman-teman yang lain tentang bagaimana melaksanakan praktek kucing yang baik. Seperti itu. Alur kita dari kegiatan kucing tadi memang saya lihat sangat jelas nampak Bapak lakukan tadi sebagai coach. Iya. Ya. Saya melihat sendiri tadi. Setelah ini apa rencana tindakan? Tentu saja seperti yang saya sebutkan tadi Bu, tentang alur tirta, ya tentu saja saya akan menggali lagi konsep-konsepnya Bu, tentang alur tirta itu mulai dari awal ya sampai dengan yang terakhir itu. Saya akan terus belajar lagi dengan membaca berbagai macam referensi, buku-buku yang berkaitan dengan proses kucing, agar kemampuan kucing saya semakin lengkap dan semakin mantap gitu. Karena memang kembali lagi yang namanya kucing itu adalah seni dalam berkomunikasi. Selamat Pak Ihsan sudah melakukan kegiatan kucing hari ini dengan baik, dan semoga rencana pengembangan diri Bapak untuk melakukan kucing dengan kucing-kucing lainnya ini bisa sukses dan membawa kemanfaatan bagi semua, baik bagi Pak Ihsan sendiri dan juga bagi kucing-kucing dan juga terutama bagi dunia pendidikan kita Pak. Kita akhiri kegiatan kita kucing kali ini. Saya sebagai observer terima kasih diberi kesempatan untuk mengamati kegiatan kucing hari ini. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Modul 2.3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.